Terus yang kedua, boleh atau tidak, ini tentang hukum sholat bermakmum kepada anak yang belum balik. Mungkin seorang ibu bermakmum kepada seorang anak yang belum balik. Mungkin bacanya juga belum benar ya. Jadi belum 10 tahun. Itu hukumnya gimana, Bib? Gitu aja. Syukran, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berimam atau berjamaah dengan anak kecil, selama si anak itu dia mukallaf, ya mukallaf. Kedua, dia mengerti hukum sholat, artinya dia paham ruku, dia paham hal-hal yang membatalkan sholat, dia tahu sunnah-sunnah sholat. Dan kita bisa melihat kalau anak ini sholat sah, maka kita boleh berjamaah dengan dia, karena tidak menjadi syarat. Tadi ditanya bacaannya, tidak menjadi syarat seorang imam itu, ya, dalam 3 mazhab, ya, mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki, itu seorang imam harus fasih Al-Quran, enggak menjadi syarat. Nah, kecuali dalam mazhab Imam Hambali, hanya di mazhab Imam Hambali saja itu syaratnya harus bagus bacaannya. Ada sabda Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum lil kitab. Yang menjadi imam di antara kalian itu adalah yang paling akro. Akro itu dari kosakata qara'a yaqra'u, membaca. Nah, 3 mazhab tadi mengartikan akro ini yang paling alim. Ya, akro di sini qari itu paling alim. Nah, Imam Hambali saja yang mengartikan akro di sini yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Jadi alim dulu selama anak kita, ya, selama anak kita itu dia ngerti hukum sholat, ya, dia tahu hal-hal yang membatalkan sholat, maka nggak apa-apa ibu berjamaah sama anaknya. Nggak masalah dia mau R-nya, ro-nya R berkarat pun nggak masalah. Ghairil maghdubi alaihim, ya kan? Karena dia masih tahap belajar, dan tugas kita sebagai orang tua untuk mensupport selama dia mukallaf dan mengerti hukum, ya kan? Nah, baik, ini kita ada ini sebentar, ada di dalam kitab Al-Aham syarat-syarat menjadi imam. Ya, bentar. Ya, agak kesulitan kalau buka di iPad kecil ini. Halus. Ini apa? Scroll ke bawah ini. Jadi mau nggak mau begini. Sebentar. Syarat imam. Kusufen, Jumat, qasrus shalah, hakun ani halaman 170, naik lagi ke atas. Ini nggak bisa dipegang ini. Kecil banget nih. Tuh. Akhirnya begini. 170. Ini tarik lagi. Kalau yang besar tuh kan ininya besar, Kang, jadi enak naik. Kalau ini nggak bisa tuh. Ini nggak bisa. Nah, ini nih. 170 sebentar. Ini dia. Nah, siapa yang menjadi imam? Nah, yang pertama, ya, menurut mazhab kita afqah dulu, yang ngerti hukum. Nah, kalau anak kita udah ngerti hukum, ya dia boleh jadi imam, walaupun dia belum balik, walaupun bacaannya enggak aneh, tapi sambil berjalan sambil kita ajaran. Baru nomor 2 al-aqra. Aqra itu apa? Paling bisa membaca. Ini kalau misalkan ada 2 anak, dua-duanya sama-sama alim, ngerti sholat. Jadi syaratnya itu dia mengerti fikih sholat, walaupun fikih lain nggak ngerti. Karena kita bab sholat nih. Ada anak dia pakar faraid, pakar fikih haji, pakar fikih puasa, tapi dia nggak ngerti sholat, ya kita nggak bisa milih dia. Ada anak dia nggak ngerti puasa, nggak ngerti haji, tapi bab sholat dia ngerti. Nah, ini yang kita jadikan. Nah, ini ada 2 anak, sama-sama alim. Cari mana di antara keduanya yang paling akro, yang paling bisa baca. Oh, dua-duanya bisa baca juga. Baru tahapan ketiga al-awra, yang paling warok. Baru yang keempat as-sabiq ilal hijrah ahadu abaihi, mana di antara keduanya yang paling duluan, ya, hijrah atau salah satu daripada kedua ayahnya. Tsumma sabiq ilal Islam, kemudian siapa yang duluan masuk Islam, ini kalau imam lain. Tsumma nasib, tsumma hasanul dzikir, yang paling bagus suaranya. Tsumma nadhifut thawb, kalau masih sama juga bagus juga suaranya. Lihat siapa yang paling bersih bajunya. Oh, paling bersih juga di antara 2 imam ini. Pilih tsumma nadhiful badan, yang paling bersih badannya. Tsumma thayyibus san'ah, kemudian yang paling bagus bentuk tubuhnya. Tsumma hasanul, terakhir apa?
thumma hasanus surah, yang paling ganteng. Jadi ganteng itu juga jadi syarat imam. Tapi terakhir kalau ada dua imam, dua-duanya sama-sama alim, hafal Quran, bacaannya bagus, suaranya bagus, badannya bagus, bajunya bagus, bingung nih Pak Ustadz, ini mana dua imam nih, dan dua-duanya pengen jadi imam. Lihat siapa yang paling ganteng. Kira-kira Habib Ali sama Kang Ali siapa yang maju? Kata istrinya ya Kang Ali lah. Tapi istri Anda lagi nonton ini. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi nggak masalah untuk si anak nggak ngerti baca ini terus sebagainya, selama dia syarat-syaratnya terpenuhi, dia bisa memimpin sholat berjamaah dengan sah, rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya, dan tahu hal-hal yang membatalkan sholat, itu sudah cukup. Karena di dalam Imam Syafi'i aqra tidak menjadi syarat utama, hanya menjadi penyempurna setelahnya. Wallahu a'lam bishawab.